Kang Izzuddin, luar biasa sekali malam hari ini. Kang Izzuddin dipercaya untuk membacakan Gelombang Cinta Buya Syakur dengan judul Suara Hati. Oke, silakan Kang Izzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Buya. Alhamdulillah malam ini bisa membacakan puisi Buya. Suara hati. Bila engkau telah merasakan ada gelagat aneh dari orang yang engkau cintai, ingin menjauh dan ingin meninggalkan dirimu, sudah dipastikan dia akan mencari 1000 alasan. Sebaiknya tidak usah engkau cegah, nanti akan percuma saja. Lebih baik buka pintu yang lebar, biarkan dia keluar, lalu tutup yang rapat supaya dia tidak dapat kembali lagi. Ketika tempat yang kau tinggali sudah membosankan, segera cari tempat lain. Ketika engkau sudah tidak nyaman lagi bersahabat dengan teman-temanmu, cepat pergi. Tinggalkan mereka. Ketika hatimu risau, carilah kesibukan-kesibukan yang bermanfaat untuk mengabaikan. Berbuatlah sesuatu, jangan hanya jadi penonton terhadap suatu lakon yang jadi aktor dirimu sendiri. Jangan biarkan dirimu dalam kekosongan, karena itu sangat berbahaya sekali terhadap kondisi jiwamu. Akan melelahkan pikiranmu, karena engkau akan menonton layar masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam waktu yang sama. Mohon maaf, bila engkau kuumpamakan seperti lautan yang menguap rasanya tawar, tetapi garam yang asin tetap tersimpan. Ketika lautan yang sedang tenang akan nyaman untuk berlayar. Ketika gelombang yang mengamuk akan memporak-porandakan segalanya. Nanti pada akhirnya, wahai kekasihku, baik laut sedang tenang maupun sedang bergelombang, keduanya akan menjadi sama. Tatkala kita dapat mengolah sikap hati yang selalu menerima putusan Tuhan dan pandai menimang kesabaran di dalam hati. Karena walau bagaimanapun, hidup ini tidak selalu mengikuti selera kita. Dengarkan suara hatimu baik-baik, sangat lembut dan halus sekali. Dikiranya mudah dihalau, tetapi dengung dan desahnya sangat jelas dan gamblang sekali, sehingga tidak mungkin engkau salah paham, apalagi gagal paham. Mungkin kesalahan awalnya bermula dari salah pilih, bukan memilih kualitas, tetapi memilih merek. Engkau memilih dia karena anaknya orang kaya dan berpendidikan tinggi. Engkau memilih merek dari mulai merek mobil, merek sepatu, merek tas, sampai kepribadian yang bermerek. Tetapi ternyata kemudian terbukti kepribadian imitasi. Atau mungkin juga karena ada gangguan instalasi dalam otakmu. Pertama, disebabkan karena ada serangan virus takut. Akibatnya engkau selalu tidak mampu melihat persoalan-persoalan yang positif. Semuanya menjadi buruk. Kedua, karena ada serbuan virus cinta, akibatnya engkau selalu tidak mampu melihat persoalan-persoalan yang negatif. Semuanya menjadi baik. Ditambah lagi dengan faktor luar. Dalam masyarakat selalu saja ditemui buah si malakama. Ada saja teman-teman yang tidak pandai merawat keberadaanmu untuk selalu bersama mereka. Tetapi di balik itu mereka juga tidak menginginkan engkau menjauh dan berpisah dari mereka. Karena keberadaanmu masih dibutuhkan. Kondisi kejiwaan dalam dirimu menjadi seperti itu, wahai kekasihku,
padahal aku melihat tidak ada kekurangan dalam dirimu. Engkau sangat baik. Aku melihat sendiri ketika engkau memberi selalu melebihi batas kemampuanmu. Ketika engkau mengambil hakmu, selalu engkau kurangi sedikit dari batas kebutuhanmu. Mungkin juga karena engkau terlalu baik, wahai kekasihku, sehingga engkau selalu dimanfaatkan oleh orang lain. Untuk itu, jangan sekali-kali engkau perkenankan kepada siapapun membangun persahabatan bersamamu hanya dilandaskan kepada kepentingan-kepentingan yang bersifat sementara. Teman seperti itu akan datang kepadamu pada saat membutuhkan, setelah selesai, lalu tidak kenal lagi. Sampai saat ini aku masih melihat engkau punya kemampuan untuk meyakinkan orang lain bahwa engkau selalu dalam keadaan baik-baik saja. Tetapi dengan jujur aku ingin mengatakan engkau tidak mampu meyakinkan dirimu sendiri. Oleh karena itu, wahai kekasihku, sebaiknya bila engkau menghendaki sesuatu yang engkau cintai itu supaya selalu bersamamu sampai akhir hayatmu, sebaiknya jangan pernah engkau ceritakan kepada siapapun. Biarkan hanya engkau sendiri yang mengetahui. Akan tetapi ada yang lebih indah lagi dari kalimat itu. Bila engkau ingin tahu, wahai kekasihku, silahkan perhatikan pandangan mataku ketika aku sedang menikmati kecantikan wajahmu. Aku berharap setiap saat aku dapat berjumpa denganmu. Aku sangat merasakan sekali akan keberadaanmu. Aku dapat mendengarkan suara hatimu sekalipun engkau tidak pernah berkeluh kesah kepada. Sebaliknya, terlalu banyak orang yang ada di sekitarmu, tetapi tidak ada yang dapat mendengarkan suara hatimu. Padahal engkau setiap saat selalu berbincang-bincang bersama mereka. Mungkin hanya aku yang dapat memahami perasaanmu ketika, karena sesungguhnya perasaan itu, wahai kekasihku, tidak ada sangkut pautnya dengan telinga dan ucapan mulut. Perpisahan itu mudah sekali untuk dilakukan. Engkau tidak perlu menuntut berbagai macam alasan yang meyakinkan mengapa harus berpisah. Banyak sekali teman-teman yang telah memilih pergi meninggalkan kita, ternyata tidak ada alasan. Yang dapat kita duga, jangan-jangan karena mereka sudah bosan. Akhirnya aku terpaksa harus mengatakan juga kepadamu dengan terus terang bahwa selama ini engkau dalam menjalani kehidupan hanya untuk menyenangkan orang lain. Air yang tawar engkau lambungkan ke atas, tetapi garam yang terasa pahit itu tetap tersimpan dalam dirimu. Karena engkau seperti lautan. Untuk itu, mulailah sekarang engkau mesti banting setir. Ada pribadi yang mesti engkau bahagiakan. Karena sampai sekarang bertahun-tahun engkau lupakan. Pribadi yang telah engkau lupakan itu, wahai kekasihku, adalah dirimu sendiri. Kehidupan ini adalah seorang guru yang sangat bijaksana, selalu menginginkan engkau lebih pintar dari dirinya sendiri. Ketika engkau tidak paham mencerna pelajaran yang telah diberikan, engkau diberi pelajaran ulangan, tetapi dengan cara yang lebih keras lagi supaya engkau paham. Mohon maaf sekali, wahai kekasihku. Aku sadar bahwa aku tidak berhak untuk mengganggu atau mengusik perasaanmu. Ketika aku menyatakan bahwa aku merindukan dirimu, dalam kesempatan ini aku ingin menyampaikan, pada saat engkau sedang menghadapi berbagai kesulitan, cobalah engkau sadari ada 3 perkara yang selalu berada di atas ambang sadarmu. Pertama, kesulitan apapun yang kau hadapi,
pasti sifatnya hanya sementara. Kedua, kesulitan apapun yang menimpa dirimu adalah merupakan ketentuan Tuhan yang harus engkau terima dulu dengan senang hati. Setelah itu baru minta solusi kepadanya. Ketiga, Tuhanmu akan memberi imbalan yang sangat besar apabila engkau mampu tetap bersabar. Untuk dapat melakukan itu semua adalah cukup dengan cara membersihkan hatimu dari dendam dan kebencian kepada siapapun. Tidak perlu dengan mengganti hati yang baru. Cangkok organ tubuh banyak yang berhasil, tetapi sampai dengan sekarang transplantasi hati belum pernah berhasil secara sempurna. Aku yakin di samping kesulitan-kesulitan yang engkau hadapi, masih banyak lagi penderitaan yang engkau simpan di dalam hati yang tidak dapat dituliskan, diberitakan, dan diucapkan. Hanya engkau sendiri yang dapat merasakan. Andaikan prinsip-prinsip kehidupan diperjualbelikan di pasaran, jadilah engkau pembeli, jangan jadi penjual. Karena ada beda pembeli dan penjual. Bila engkau sebagai penjual, yang engkau pikirkan hanya harga. Tetapi ketika engkau sebagai pembeli, yang engkau pikirkan adalah nilai. Karena terlalu banyak orang menjual prinsip kehidupan sehingga masyarakat kita sekarang ini menjadi aneh. Yaitu mereka sangat memperhatikan ucapan-ucapan yang berseliweran, tetapi tidak pernah memperhatikan perasaan. Sampai saat ini, aku masih mempertimbangkan perasaan orang yang pernah menjadi kekasihmu, sekalipun engkau sekarang telah berpisah. Jangan sampai aku tertuduh memanfaatkan kesempatan atau mencari peluang. Sehingga untuk sementara waktu, aku harus menjaga jarak dulu. Di samping itu aku juga belum tahu apakah perpisahanmu sudah final ataukah masih ada pertimbangan lain. Betul juga tidak berselang lama dia datang ke rumahku sambil marah-marah. Aku dianggap sebagai pihak ketiga yang merekayasa. Rupanya dia sudah mencium ada hubungan antara kita. Kujelaskan kepadanya, sebenarnya hanya pertemanan biasa dan aku jarang bertemu, kecuali hanya hari Minggu sekali-kali. Tetapi dia tidak percaya. Aku tidak perlu bersumpah untuk apa. Sampai aku tantang, silahkan dikonfrontir, kita bertemu bertiga. Tetapi dia menolak. Tidak usah, sambil pergi meninggalkan rumahku. Keputusan terakhir, wahai kekasihku, ada sepenuhnya di tanganmu sendiri, tetapi aku juga tidak suka jadi salah satu pilihanmu. Demikian pula sebaliknya, bila aku punya koleksi perempuan yang banyak, lalu dari sekian banyak koleksi, akhirnya aku memilih dirimu, tentu engkau akan marah. Aku tidak memilih dirimu, wahai kekasihku. Suara hatiku sebenarnya yang berbisik, supaya aku mengulurkan tangan, mengentaskan dirimu dari kubangan penderitaan. Itu pun bila engkau tidak keberatan. Sejak itu aku tidak pernah lagi mengunjungi rumahmu. Tempat pertemuan yang paling nyaman adalah di sebuah pantai yang jauh dari keramaian. Pada saat itulah engkau menyatakan, perpisahanku sudah final, aku berpisah dengannya bukan karena tergoda oleh siapapun, termasuk dirimu. Sebabnya aku sudah sangat merasa lelah yang bersangatan mengikuti seleranya yang tidak jelas. Aku tidak pernah memilih dirimu, melainkan suara hatiku yang mengatakan bahwa di sana ada seorang lelaki yang baik hati sedang menanti. Indramayu, 13 Desember 2020, Abuya Abdul Syakur Yasin. Terima kasih Kang Izzuddin Soluhi sudah membacakan Gelombang Cinta dengan judul Suara Hati.